Hai teman-teman, selamat datang di channel saya. Bersama saya, Miss Henny. Kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian komunikasi. Tapi sebelum masuk metode penelitian komunikasi, mari kita membahas tentang topik komunikasi, sehingga teman-teman bisa memperdalam materi komunikasi dengan baik. Pada minggu ini, kita akan mempelajari mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Mari kita akan sama-sama belajar, teman-teman. Ini adalah dasar dari penelitian kita. Oke, komunikasi verbal versus non-verbal. Teman-teman, dalam komunikasi terdapat dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah semua bentuk komunikasi yang berbentuk secara lisan ataupun tulisan. Contohnya dengan menggunakan kata-kata. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan secara langsung atau berbicara, bisa dilakukan secara face-to-face atau juga bisa melalui perantaraan media. Seperti saat ini, kalau kita melakukan komunikasi, mungkin akan sulit untuk tatap muka. Ya, karena memang keadaan kita tidak memungkinkan untuk bertatap muka, tetapi kita bisa melakukannya dengan perantaraan media. Komunikasi verbal juga memiliki keterbatasan, teman-teman. Misalnya, keterbatasan yang pertama adalah keterbatasan bahasa. Bagaimana ada perbedaan antara bahasa yang digunakan oleh pihak komunikator dan bahasa itu tidak dimengerti oleh pihak komunikan. Minggu lalu kita sudah belajar ya teman-teman, pada pertemuan berikutnya kita sudah belajar mengenai proses komunikasi, bagaimana komunikasi itu bisa terjadi dari who says what. Who itu adalah komunikator, says what merupakan message apa yang disampaikan, to whom kepada siapa, yaitu komunikan, kita yang menerima, in which, with which channel, dengan menggunakan channel apa, gitu ya, dan with what effect, ada efek apa atau feedback apa yang disampaikan. Teman-teman, ternyata dalam proses komunikasi yang dilakukan secara verbal, keterbatasan bahasa itu merupakan salah satu hal yang cukup mengganggu. For example, when the communicator speak in English, and then the communicant cannot understand English, so it will happen miscommunication. Akan terjadi miskomunikasi, di mana apa yang disampaikan oleh komunikator tidak dapat diterima oleh komunikan dengan baik. Itu adalah salah satu keterbatasan dari komunikasi verbal. Kemudian ada lagi keterbatasan berikutnya adalah kadang komunikasi verbal itu berupa ambigu. Terdapat sifat-sifat seperti bersifat ambigu. Contohnya, berat. Ketika kita bicara tentang berat, berat itu apakah yang dimaksud adalah berat badan? Ataukah ujian itu berat? Aduh, saya tidak bisa lulus nih, ujian saya berat. Apakah berat? Kata berat yang digunakan di sana adalah beratnya berapa kilo, ujiannya pasti tidak. Yang dimaksud berat itu adalah susah. Tetapi pada contoh ini kita sama-sama menggunakan kata-kata berat. Gitu ya teman-teman ya. Ada kalanya ketika penggunaan komunikasi verbal itu membuat komunikator dan komunikan itu tidak bisa saling mengerti. Kenapa? Proses itu tidak bisa terjadi dengan baik karena kata-kata atau message yang digunakan adalah ambigu, membingungkan. Gitu ya. Kemudian teman-teman, dalam komunikasi verbal kita juga mengenal ada yang disebut bersifat kontekstual budaya. Contoh sangat simpel aja teman-teman, sebagaimana kita ketahui yang dimaksud amis, itu kan bau amis gitu ya, bau kita yang kita bilang, aduh ada bau amis nih, entah bau amis dari ikan gitu ya, aduh itu bau amis nggak enak. Tetapi kalau kita ngomong dengan orang Sunda, mereka akan bilang amis itu ternyata manis. Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau komunikasi verbal itu dilakukan, itu akan erat sekali hubungannya dengan budaya di mana komunikator tersebut berada. Apakah dia akan menyampaikan dari versi umum ataukah dia membawa versi budayanya sendiri? Sehingga seringkali terjadi miskomunikasi antara komunikator dengan komunikan. Saya tidak mengerti apa yang dia katakan karena dia menggunakan bahasa-bahasa dalam bahasa daerahnya sendiri, atau dia menggunakan bahasa yang tidak dimengerti secara umum. Gitu ya, itu yang terjadi dalam komunikasi verbal. Kemudian teman-teman, dalam komunikasi verbal juga terdapat bahasa gaul.
di mana bahasa gaul itu merupakan bahasa yang hanya dimengerti oleh sekelompok orang, dan bahasa itu tidak bisa digunakan atau dimengerti oleh setiap orang. Ketika komunikator menggunakan bahasa gaul, belum tentu komunikan itu paham atau mengerti apa yang dimaksud dengan bahasa atau kata yang digunakan oleh komunikator tersebut. Sehingga pada saat komunikan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan komunikator, terjadilah miskomunikasi di sana. Paham ya teman-teman ya? Ternyata dalam komunikasi verbal tuh banyak sekali ya kendala-kendalanya. Nah, berikutnya adalah bahasa daerah versus bahasa Indonesia. Pada saat komunikator itu berbicara dalam bahasa daerahnya mereka sendiri, itu akan memiliki hambatan-hambatan, akan terjadi hambatan di mana belum tentu semua komunikan yang hadir dan mendengarkan informasi dari komunikator itu adalah mereka yang berasal dari daerah yang sama. For example, contohnya ketika ada seorang komunikator dari orang Jepang, for example, terus mereka atau komunikator ini berbicara dalam bahasa Jepang. Sementara saya orang Indonesia yang tidak mengerti bahasa Jepang sama sekali. Akan terjadi gap di sana, terjadi miskomunikasi di sana. Ada bahasa daerah, ada bahasa Indonesia, ada orang suku, misalnya suku apa yang Manado misalnya menggunakan bahasa daerahnya sendiri dan tidak menggunakan bahasa Indonesia. Otomatis terjadi gap di sana dan tidak ada kesamaan persepsi antara komunikator dengan komunikan. Gitu ya teman-teman. Dalam proses komunikasi, kalau teman-teman kurang memahami bagaimana proses komunikasi yang dilakukan, teman-teman silakan melihat atau teman-teman boleh lihat kembali dan nonton channel saya, video saya minggu lalu sebelumnya gitu ya. Karena di channel sebelumnya saya menyampaikan proses komunikasi yang menjadi dasar dalam penelitian kita. Jadi silakan teman-teman lihat lagi, dan kalau teman-teman terlewat gitu ya, silakan teman-teman subscribe channel saya. Tujuannya supaya ketika saya mengeluarkan informasi baru, materi baru mengenai pelajaran kita, teman-teman akan mendapatkan notifikasi.